Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Emrian Sahid ingin mempresentasikan hasil makalah yang saya buat sendiri untuk memenuhi tugas hukum logika. Pendahuluan. Aktivitas berpikir sebagai penalaran manusia mempunyai ciri utama sebagai suatu pola berpikir yang secara luas dan disebut logika. Dalam mempelajari pola pikir yang luas dalam logika itulah dibutuhkan terlebih dahulu tentang apa itu logika dan ruang lingkup, karena hal ini akan membantu dasar pemikiran yang berdasarkan penalaran yang logis dan kritis. Selain berguna bagi sarana ilmu, penalaran yang logis dan kritis ini juga yang nantinya akan membantu pemahaman bagi semua ilmu, karena penalaran yang logis, kritis, dan sistematis inilah yang menjadi salah satu syarat sifat ilmiah. Selanjutnya, rumusan permasalahan. Apa pengertian logika? Apa saja kegunaan dan manfaat logika? Bagaimana pembagian logika? 4. Bagaimana hubungan logika hukum dengan kepastian hukum? Baik. Apa pengertian logika? Pengertian logika secara etimologi, logika berasal dari perkataan Yunani yaitu logik, kata sifat, dan logos, kata benda, yang berarti pikiran atau perkataan sebagai pernyataan dari pikiran, alasan atau uraian. Dengan demikian, logika merupakan pekerjaan akal pikir manusia dalam bernalar untuk menghasilkan kebenaran atau penyimpulan yang benar. Sebagai ilmu disebut logika scientia, yang berarti ilmu logika. Namun sekarang ini hanya lazim disebut dengan logika saja. Pengertian logika hukum. Penalaran tentang hukum yaitu pencarian reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seseorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Fungsi logika hukum. Suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran, sedangkan penalaran adalah suatu bentuk dari pemikiran. Yang kedua, apa saja kegunaan dan manfaat logika? Manfaat dan kegunaan logika meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang kedua, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang ketiga, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, luas, tertib, metodis, dan koheren. Yang keempat, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kekeliruan serta kesesatan. Selanjutnya, bagaimana pembagian logika? Pembagian logika. 1. Logika makna luas dan logika makna sempit. Logika makna luas dan logika makna sempit menurut John C. Cole Delianggi membagi logika dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit. Dalam arti yang sempit, istilah dimaksud dipakai searti dengan logika deduktif atau logika formal, sedangkan arti yang lebih luas pemakaiannya mencakup kesimpulan dari berbagai bukti dan bagaimana sistem-sistem penjelasan di
susun dalam ilmu alam serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. Kedua, logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif adalah ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yakni suatu penalaran yang menurunkan kesimpulan bagi keharusan dari pangkal pikirannya sehingga bersifat betul menurut bentuknya saja. Dari logika jenis ini yang terutama ditelaah yaitu bentuk dari pekerjaannya akal, keruntutannya serta kesesuaiannya dengan langkah-langkah aturan yang berlaku sehingga penalaran yang terjadi adalah tepat dan sah. Logika induktif merupakan suagam atau ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang betul dari sejumlah suatu yang khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Yang ketiga, logika formal dan logika material. Mellon menyatakan bahwa logika deduktif disebut juga logika formal, sedangkan logika induktif kadang-kadang disebut logika material. Pernyataan ini tidak sepenuhnya tepat karena menurut Fisk, logika formal hanyalah suatu bagian dari logika deduktif, yakni bagian yang bertalian dengan pembincangan-pembincangan yang sah menurut bentuknya, bukan menurut isinya. Logika formal mempelajari asas, aturan, atau hukum-hukum yang berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Logika material mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya. Logika material mempelajari sumber-sumber dan asalnya pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan itu. Logika formal dinamakan orang yang logika minor, sedangkan logika material dinamakan orang logika mayor. Apa yang sekarang disebut logika formal adalah ilmu yang mengandung kumpulan kaidah-kaidah cara berpikir untuk mencapai kebenaran. Yang keempat, logika murni dan logika terapan. Logika murni merupakan suatu pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku umumnya pada semua segi dan bagian dari pernyataan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam sesuatu cabang ilmu dari istilah yang dipakai dalam pernyataan dimaksud. Logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu bidang filsafat dan juga dalam pembicaraan yang mempergunakan bahasa sehari-hari. Apabila suatu ilmu menggunakan asas dan aturan logika bagi istilah dan ungkapannya yang mempunyai pengertian khusus dalam bidangnya sendiri, ilmu tersebut sebenarnya telah mempergunakan sesuatu logika terapan dan ilmu yang bersangkutan, seperti logika ilmu hayat bagi biologi dan logika sosiologi bagi sosiologi. Yang kelima, logika filsafat dan logika matematik. Logika filsafat dapat digolongkan sebagai suatu ragam atau bagian logika yang masih
berhubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat. Misalnya, logika kewajiban dan etika atau logika arti dengan metafisika. Adapun logika matematik merupakan suatu ragam logika yang menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambing yang khusus dan cermat untuk menghindarkan makna ganda atau kekaburan yang terdapat dalam bahasa biasa. Yang keempat, bagaimanakah hubungan logika hukum dengan kepastian hukum? Hubungan antara logika hukum dengan kepastian hukum. Kepastian hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan disebut dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-raguan, multitafsir, dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum. 1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara. Yang kedua, bahwa instansi penguasa pemerintahan merupakan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Yang ketiga, bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Nomor 4, bahwa hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Yang kelima, bahwa keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan. Hubungan antara logika hukum dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-raguan, multikratif dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Ada dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum dan kepastian hukum dalam suatu dari hukum. Dalam praktiknya, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan tetap kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Persoalan logika hukum dengan sebuah metode dan penerapan penemuan hukum oleh hakim, baik melalui penafsiran hukum atau konstruksi hukum, merupakan persoalan yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia dewasa ini. Adanya logika hukum dapat memberikan
keselarasan para yuris dalam menafsirkan hukum dan melakukan penalaran terhadap suatu persoalan hukum. Kesimpulannya adalah logika hukum, legal reasoning, adalah penalaran tentang hukum, yaitu pencarian reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Saran dalam menggunakan logika hukum dalam melakukan penalaran terhadap persoalan hukum. Mungkin hanya itu hasil dari presentasi saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.